balik lagi sama saya Robiatul Adawiyah. Kali ini kita akan membahas tuntas tentang PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Yang sebelumnya kita membahas tentang konten corona dan kelaparan. Ini akan nyambung ya dengan konten yang sekarang kita bicarakan. Setelah 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi secara global, kemudian pemerintah Republik Indonesia melakukan berbenah diri untuk melakukan kebijakan-kebijakan, yaitu diantaranya mengeluarkan regulasi peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020, yaitu tentang pembatasan sosial berskala besar. Nah, apa sih isi dari PSBB itu sendiri? PSBB itu sendiri dikeluarkan sebagai otoritas pemerintah dan juga payung hukum dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang saya pahami. Kayak misalnya social distancing, orang harus work from home, bekerja, belajar, dan juga beribadah dari rumah, membatasi penyebaran COVID-19 yaitu dengan berdiam diri di dalam rumah. Itu adalah bagian dari payung hukum yang dikeluarkan melalui PSBB. Lalu sebenarnya apa sih langkah konkret dari PSBB itu sendiri yang bisa menyentuh sampai ke masyarakat? Padahal kita tahu bahwa ada urgensinya lagi terhadap masyarakat. Masyarakat yang diminta untuk berdiam diri di dalam rumah, dia tidak hanya bisa saja berdiam diri di dalam rumah. Ada orang-orang yang bekerja informal, yang harus mencari uang keluar dari rumah. Ada orang yang harus berdagang, tidak bisa mendapatkan konsumennya lagi, harus datang ke dalam rumahnya sendiri, tapi kan itu harus keluar. Nah, inilah yang kemudian menjadi urgensi dari pemerintah itu sendiri. Harus ada langkah konkret kalau memang sudah mengeluarkan regulasi melalui PSBB. Lalu apa yang bisa menyentuh langsung terhadap masyarakat? Saya kira ini mesti dikampanyekan bersama. Karena sebab apa? Virus corona ini tidak hanya sekedar menyebar dari satu orang ke orang yang lain, tapi ini permasalahannya kompleks. Kita bisa saja terserang bukan hanya penularan virus, tapi juga terserang terkait ekonomi, sosial, bahkan politik sekalipun. Dan barangkali bisa saja ini juga bisa menyerang bagi kita semua terhadap kelaparan, atau bahkan nanti bisa jadi peperangan. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena orang yang berdiam diri di dalam rumah, lalu dia tidak mendapatkan pemasukan, kemudian menjaga dirinya dengan mematuhi peraturan pemerintah, apakah itu tidak kemudian membunuh mereka secara pelan-pelan karena mereka tidak dapat kebutuhan pangan secara ideal? Nah, inilah jangan sampai hal-hal urgensi kebutuhan kita sendiri, yaitu pangan, sampai terabaikan oleh pemerintah. Yang kemudian jangan sampai ketika orang sudah merasa susah, orang sudah merasa urgensi keadaannya dan darurat, mereka akan dengan mudahnya merasa arogan dan juga mudah terkontaminasi dengan yang lain hal sebagainya. Kita tidak akan tahu, bisa saja penjarahan atau barangkali tawuran-tawuran antar warga yang itu bagian dari mereka memberontak terhadap pemerintah. Bagi saya, pemerintah dan masyarakat dari dua arah ini harus berkolaborasi, harus bersinergi. Tapi tentu pemerintah yang mempunyai otoritas, bijaklah dan mulai melihat apa yang menjadi keresahan bagi masyarakat itu sendiri. Semoga virus COVID-19 ini menjadi pembelajaran bagi kita semua dan juga segera usai agar kehidupan kita bisa terjalani seperti biasa. Dan juga bagi kita semua, mari saling menjaga Indonesia, bahwa Indonesia adalah rumah kita. Terima kasih banyak.